Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita miliki, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan dunia ini, baik berupa harta, berupa keluarga, berupa jabatan, ataupun yang lainnya, satu saat nanti pasti akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, secantik apapun istri yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, semua akan kita tinggalkan, dan tidak ada satupun yang kita bawa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada tiga perkara, ada tiga hal yang akan mengantarkan kita atau mengantarkan seseorang ketika meninggal dunia ke pemakamannya. Yang dua akan pulang, sementara yang satu akan tetap bersamanya. Apa itu? Rasulullah bersabda, yadba'ul mayyita thalatha. Ada tiga hal yang akan mengiringi satu mayit atau satu jenazah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang tuanya kalau masih ada, wa maluhu, dan hartanya, mobilnya, kendaraan yang dimilikinya, yang dipakai untuk mengantarkan jenazahnya, yang dipakai untuk mengantarkan keluarganya yang akan melayat. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayaji'u isnani wa yabqa wahid. Kata Rasulullah, yang dua hal akan pulang kembali, dan yang akan tinggal bersamanya hanya satu. Yaji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya, sedekat apapun keluarganya akan pulang. Tidak ada satu orang pun yang akan bersamanya, yang mau tinggal bersamanya, yang akan menemaninya di dalam kubur. Secinta apapun dia terhadap si mayit, tidak ada seorang pun, saudara-saudara sekalian, yang mau tinggal bersamanya. Wa maluhu, dan hartanya, semewah apapun kendaraan yang dimiliki, akan dibawa pulang kembali, dan tidak ada yang akan ikut bersamanya. Wa yabqa amaluhu, yang akan tinggal bersamanya hanyalah amalnya. Yang akan menemaninya di alam kubur, memasuki kehidupan baru, hanyalah amalnya, saudara-saudara sekalian. Karena itu, maka kehidupan dunia ini atau kesenangan, mata'ul hayati dunia, kesenangan duniawi, tidaklah pantas untuk dijadikan prioritas utama. Yang pantas untuk dijadikan prioritas utama hanyalah
ukhrawi, atau amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang akan menemani kita memasuki kehidupan baru setelah kematian. Dari mulai di alam kubur, kemudian ketika menghadapi perhitungan atas setiap amal perbuatannya, hanya amalnya, saudara-saudara sekalian. Ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 20, di mana dalam ayat tersebut Allah memberikan perumpamaan bahwa kesenangan kehidupan dunia, baik berupa harta, sekali lagi, atau kekayaan, jabatan, keluarga, ataupun yang lainnya, seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian menyirami tanah hingga tumbuh tumbuhan yang subur, sehingga mengagumkan, menyenangkan hati para petani yang menanamnya. Tapi tidak lama setelah itu, ia akan menguning, akan kering, dan setelah itu akan hancur, saudara-saudara sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." I'lamu, ketahuilah, wahai manusia. Kalau di dalam kitab tafsir At-Tabari disebutkan, "I'lamu ayuhan nas anna mata'al hayatid dunya al-mu'ajjalati lakum." Bahwa kesenangan kehidupan dunia yang disegerakan, yang diberikan di dunia ini kepada kalian, laibun, hanyalah permainan, menyenangkan memang, tapi ada garis finish, ada game overnya. Satu saat akan habis, satu saat akan berakhir, satu saat kita akan meninggalkannya. Artinya apa? Artinya bahwa kesenangan itu hanyalah sesaat, walahun, dan sesuatu yang melalaikan. Jadi kesenangan kehidupan dunia, apalagi ketika itu dijadikan prioritas utama, bukan akhirat yang dijadikan prioritas utama, maka dia akan menjadi lahun, sesuatu yang menyenangkan juga, tetapi dia akan membuat kita lalai, akan membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuat kita lupa untuk melakukan ketaatan, akan membuat kita lupa untuk memperhatikan mana hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan membuat kita lalai, sehingga kita terdorong untuk menghalalkan segala macam cara. Wazinatun, dan perhiasan, seperti layaknya perhiasan emas, permata ataupun yang lainnya, itu dipakai supaya terlihat indah di mata orang lain, supaya dianggap hebat oleh orang lain, supaya dianggap wah oleh orang lain. Wa tafakhurun bainakum,
dan hanyalah berlomba-lomba untuk berbangga-bangga antara satu sama yang lain. Kalau di tradisi masyarakat jahiliyah dulu, mereka saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Jadi ketika seseorang hartanya banyak, anaknya banyak, itu dianggap mulia, dianggap terhormat. Sementara orang yang hartanya sedikit, anaknya sedikit, itu dianggap terhina, ya, dianggap sebagai orang yang hina, tidak mulia, tidak terhormat di kalangan mereka. Watakathun, nah ini, dan saling memperbanyak, ya, fil amwali wal aulad, saling memperbanyak harta, berlomba-lomba, memperbanyak harta, memperbanyak anak. Kamathali ghaisin, seperti ghais. Ghais ini kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ghais ini adalah al-matarul ladzi yanzilu ba'da kunutin nas. Jadi hujan yang turun setelah waktu lama, ditunggu-tunggu tidak turun-turun, sehingga masyarakat atau orang-orang hampir saja merasa putus asa. Nah, pada saat seperti itu turunlah hujan, itu namanya ghais. Sehingga ketika dalam kondisi seperti itu turun hujan, maka orang-orang akan merasa sangat senang. Nah, inilah kehidupan dunia, saudara-saudara sekalian. Kesenangan kehidupan dunia digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hujan yang sudah lama ditunggu, kemudian dia turun, sehingga apa? A'jabal kuffar nabatuhu, kemudian dari hujan itu menumbuhkan tanaman, sehingga para petani di sini, para petani digunakan redaksi al-kufar dari kata kafar. Jadi al-kufar itu jamak dari kata kafir, yang kata kerjanya adalah kafar, menutup. Kenapa petani disebut dengan kafir atau kufar jamaknya? Karena petani menutup, ya, benih atau biji yang ditanam itu dengan tanah. Nah, hujan yang seperti tadi, ya, kemudian menumbuhkan tanaman, itu membuat mereka merasa takjub, merasa senang, merasa gembira. Summa yahiju, tapi setelah itu, saudara-saudara sekalian, tanaman itu akan menguning, akan kering. Yahiju artinya yaibazu, dia akan mengering. Fatarahu musfar, hingga kamu akan melihatnya itu menguning. Jadi setelah terlihat hijau royo-royo, ya, tanah itu mengering sehingga menguning, ya. Summa yakunu hutama, dan setelah itu dia akan hancur, ya. Nah, artinya apa, saudara-saudara sekalian? Kesenangan-kesenangan tadi ini merupakan sesuatu yang akan hilang. Satu saat akan berpisah dari kita. Satu saat akan rusak. Dan ketika Allah menghendaki apa yang kita miliki rusak dalam waktu sesaat, itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak harus menunggu kita meninggal dunia. Bisa dengan adanya musibah, bencana, gempa bumi, ataupun yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Sehingga hal seperti ini tidaklah pantas, sekali lagi, untuk dijadikan sebagai prioritas utama. Tujuan kita atau prioritas utama kita sebagai seorang muslim adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kita, amaliyah ukhrawi kita, ya.
Jadi kehidupan akhirat itulah tujuan kita. Kenapa? Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Karena di dalam akhirat nanti hanya ada dua. Adab yang syadid, adab yang sangat dahsyat, yang sangat keras, yaitu bagi orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang amal perbuatannya, ketaatannya sangat sedikit. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di sini Allah menekankan lagi, ya, bahwa dan tidaklah kehidupan dunia itu, kesenangan kehidupan dunia, tidak lain hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang bukan kesenangan yang hakiki, kesenangan yang sesaat, saudara-saudara sekalian, yang satu saat kita akan berpisah dengannya. Demikian saudara-saudara sekalian, adana wa iyyakum ajmain ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.